Selamat datang di HSG Corner, channel yang membahas tentang perpajakan, tips-tips untuk Anda, para pegiat bisnis, dan orang-orang yang sukses. Nah, pada kali ini kita juga akan membahas, karena topik lagi hangat-hangatnya, bahwa semua orang pada saat-saat ini harus menyampaikan SPT sampai dengan akhir bulan ini. Dari penghasilan yang Anda peroleh selama tahun lalu, yaitu tahun 2020. Nah, bagaimana melaporkan penghasilan? Kali ini kami akan membahas tentang penghasilan yang sedang yaitu penghasilan dari para YouTubers, para selebgram, freelancer, dan para pekerja lepas lainnya. Termasuk juga artis, pembicara, maupun para penggiat seni, dan lain-lain yang pekerjaannya tidak ditentukan oleh waktu atau harus berdasarkan dari pekerjaan yang karena digaji oleh orang lain. Ya, dalam arti pekerja lepas, ya. Dan pembahasan pada kali ini kita akan coba membahas dari segi 5 pertanyaan penting, terutama bagi kalangan pekerja lepas, ya. Dalam hal konteks ini adalah saya akan menekankan kepada penghasilan YouTuber. Kita tahu bahwa penghasilan YouTuber adalah penghasilan yang sedang ramai dibicarakan oleh para khalayak mengenai penghasilan mereka yang luar biasa. Ya, kita akan bermain dengan tema true or false. Oke? Nah, sebelumnya saya akan menggunakan video YouTube kali ini untuk menyimak satu berita 24 detik mengenai pendapat mengenai YouTubers. Oke? Kita saksikan berita ini. Direktorat Jenderal Pajak mengumumkan profesi YouTuber dan artis telah menjadi salah satu wajib pajak yang harus dipungut pajak penghasilannya. Karena itu, pihak DJP mulai gencar mensosialisasikan aturan untuk meningkatkan kepatuhan para publik figur tersebut. Oke, nah ini adalah sebuah berita yang seolah-olah menyajikan pertanyaan pertama dari saya, ya. Bahwa pertanyaan ini adalah, penghasilan YouTuber dan selebgram baru mulai ditetapkan untuk dikenakan pajak baru-baru ini. Kesannya seperti itu, ya, dari video yang tadi kita saksikan 24 detik itu. Jawabannya true or false. Nah, menurut saya jawabannya adalah false, yaitu salah. Karena penghasilan YouTuber atau para artis lain yang penghasilan berdasarkan pekerjaan bebas sedari dulu sudah pada prinsipnya seharusnya dikenakan. Karena konsep pemajakan adalah berdasarkan dari tambahan income. Dan tambahan income dari apapun bentuknya itu wajib dikenakan pajak. Nah, bagaimana sosialisasi mengenai pajak dari para YouTuber ini? Ini kita akan bahas lebih lanjut di dalam 4 pertanyaan selanjutnya. Nah, pertanyaan kedua adalah true or false? YouTuber hanya perlu membayar pajak 0,5% dari omset. Tentu kita semua tahu bahwa untuk penghasilan dari UMKM ditetapkan bahwa diperkenankan untuk membayar pajak 0,5% dari penghasilan bruto atau dari omset. Nah, untuk kasus YouTuber dan selebgram dan para artis dan para freelancer, perlakuan 0,5% ini mohon maaf tidak diperkenankan. Alasannya kenapa? Karena satu, golongan dari para pekerja bebas tidak diperkenankan untuk menyatakan atau menggunakan tarif ini, mengingat penghasilan mereka adalah termasuk pekerjaan bebas yang akan memperoleh fasilitas yang berbeda. Ya, jadi fasilitasnya bukan 0,5, tetapi adalah 50% dari penghasilan kotor. Jadi ada diskon sebesar 50% dari penghasilan mereka sebelum dikenakan pajak. Ya. Nah, kemudian true or false ketiga adalah
pajak penghasilan YouTuber mendapatkan diskon 50%. Sekali lagi ya, pajak penghasilan YouTuber mendapatkan diskon 50%. True or false? Jawabannya adalah bisa true, bisa false. Mengapa demikian? Karena diskon yang pajak yang disebutkan tadi sebelumnya melalui pertanyaan saya, itu bukan diskon atas pajak, tetapi diskon atas penghasilan. Dalam kenyataannya, diskon penghasilan ini bisa menyebabkan pajak terhutang seorang YouTuber atau selebgram bisa lebih besar daripada 50%. Apakah benar seperti itu? Nah, nanti sesudah ini saya akan membuat suatu video khusus mengenai perhitungan pajak YouTuber dengan ilustrasi angka-angka yang jelas. Berapa penghasilan sampai berapa pajak yang terhutang. Nah, nanti saya akan berikan linknya untuk mengikuti video tersebut bagi yang berminat. Jadi, kembali lagi tadi, pajak penghasilan YouTuber mendapatkan diskon 50%. Bisa benar, bisa tidak benar. Bisa benar jika penghasilan tertentu bisa mencapai 50%, bahkan bisa lebih. Tetapi jika penghasilan YouTuber mencapai angka yang sangat fantastis untuk YouTuber tingkat atas, maka penghasilan 50% itu mungkin tidak diterapkan lagi. Namun ada cara lain yang lebih efektif untuk meminimumkan atau mengoptimumkan tarif pajak yang khusus berlaku bagi pekerjaan bebas. Ya, nanti kita akan simak lebih jauh di dalam channel-channel berikutnya, atau jika Anda menginginkan untuk berkonsultasi, kami juga akan menyediakan waktu bagi para YouTuber yang berminat. Selanjutnya adalah pertanyaan nomor 4, true or false, bahwa biaya operasional YouTuber tidak boleh jadi pengurang pajak. Ya, kita ketahui bersama bahwa YouTuber sebagai pekerjaan bebas, ya berarti HP beli sendiri. Kalau Anda menggunakan kamera DSLR, Anda membeli sendiri kamera. Anda mau menggunakan tata suara yang baik, Anda harus perlu mengeluarkan kocek sendiri untuk membeli. Anda juga mungkin akan perlu juga untuk menyediakan kru Anda sendiri untuk membantu Anda mengedit foto, mengedit video, dan sebagainya. Seluruhnya merupakan biaya yang harus dikeluarkan oleh YouTuber. Atau Anda membeli produk yang Anda akan review, Anda mungkin di awal-awal sebelum Anda menjadi orang yang terkenal dan sudah dicari-cari oleh pemilik produk atau pemilik merek, Anda perlu memberi dulu barang-barang untuk Anda review. Nah, semua biaya-biaya seperti itu tentu biaya yang tidak sedikit ya menurut saya, terutama bagi YouTuber awal. Apakah biaya-biaya tersebut merupakan boleh menjadi pengurang atau biaya yang boleh dikurangi dari penghasilan? True or false? Maka jawabannya adalah bisa true, bisa false. Tergantung kepada konteks penghasilan dan cara memilih dikenakan pajak. Ya, jadi kira-kira demikian guys. Pertama kita perhatikan bahwa YouTuber ditangkap awal, kita sudah katakan bahwa dari penghasilan itu dikenakan 50%. Itu merupakan suatu tarif yang bersifat umum, di mana berdasarkan cernaan dari Dirjen Pajak ditentukanlah bahwa jika seorang penghasilan kotornya kira-kira 100, maka kira-kira 50%-nya itu merupakan biaya-biaya. Bisa biaya yang seperti tadi sebutkan, biaya hidup juga, transportasi, dan sebagainya. Nah, biaya-biaya tersebut ditentukan secara pukul rata dan untuk memudahkan perhitungan 50%. Nah, untuk yang sudah menggunakan tarif 50% seperti itu, mohon maaf, biaya-biaya tersebut yang tadi saya sebutkan tidak dapat dikurangkan. Nah, tapi jangan bersedih, karena Anda sebetulnya boleh memilih. Apakah kita mau menggunakan tarif 50% itu, atau Anda memilih untuk menggunakan berdasarkan perhitungan sebenarnya. Ya, mungkin dihitung berdasarkan perhitungan saya, biaya-biaya 50% ini sebetulnya bahkan pembelian barang saya lebih dari 50% dari penghasilan saya.
maka Anda bisa memilih untuk menghitung yang sebenarnya, yaitu berdasarkan perhitungan dengan pembukuan ya, bukan pencatatan atau pengetahuan norma. Karena yang 50% itu disebutkan di dalam istilah lain di dalam perpajakan kita adalah penggunaan norma. Ya. Nah, jika Anda memilih untuk berdasarkan pembukuan, yaitu berdasarkan yang sebenarnya, maka Anda perlu menyediakan pencatatan pembukuan yang rapi, yang jelas menunjukkan biaya-biaya tersebut dengan bon-bonnya, dengan segala pengeluarannya, mungkin rekapan dari biaya-biaya yang muncul dari pengeluaran di bank, dan sebagainya. Sehingga Anda boleh memilih untuk menggunakan biaya-biaya tersebut sebagai pengurang. Dengan catatan, tadi Anda menggunakan metode pembukuan untuk menghitung penghasilan Anda. Ya, jadi true or false, bisa true, bisa false, tergantung konteks. Nah, selanjutnya, saya akan membicarakan mengenai pertanyaan yang terakhir, yaitu pertanyaan bahwa jika ada YouTuber yang berada di bawah umur, maka YouTuber ini bisa dikenakan penghasilan pajak yang lebih tinggi. Apakah benar? Ya, kita ketahui bersama bahwa di zaman sekarang ini banyak YouTuber juga yang anak-anak baru gede ya. Ada juga bayi, bahkan bayi artis bisa jadi YouTuber terkenal ya dengan rating yang sangat tinggi. Nah, apakah penghasilannya dikenakan pajak lebih tinggi lagi daripada orang atas umur yang umurnya lebih dewasa? Bisa, jawabannya bisa true atau false. Jawabannya bisa true ya. Kenapa teman-teman? Sebab seorang YouTuber atau seseorang siapapun yang di bawah umur itu umumnya penghasilannya digabung ke orang tua. Nah, jika orang tua penghasilannya sudah ada, sudah juga membayar pajak, efek dari penggabungan dengan anak akan menyebabkan pajak total dapat menjadi lebih tinggi. Jadi itu true. Ya. Nah, jadi apa dong sarannya untuk YouTuber di bawah umur? Nah, ada saran-saran yang kita bisa perhatikan. Tentu salah satunya adalah membuat suatu badan usaha yang menampung penghasilan dari AdSense atau membuat channel yang sifatnya dikelola oleh badan usaha. Ya. Nah, salah satunya yang mungkin nanti saya bahas ke depan adalah adanya peraturan baru dari lanjutan dari Undang-Undang Cipta Kerja yang memberikan keleluasaan dan suatu peluang Anda bisa mendirikan suatu badan usaha perseroan perseorangan namanya, yang hanya cukup menggunakan satu orang saja, karena biasanya kalau kita berikan PT, CV, dan sebagainya itu menggunakan 2 orang. Tapi ini cukup satu orang sudah mendirikan perseroan perseorangan. Ya, nanti kita akan bahas di mungkin channel-channel selanjutnya. Ya, jika ada yang berminat bisa memberi komentar dan saya akan membahas khusus mengenai hal tersebut. Jadi Anda bisa menggunakan badan usaha yang terpisah sehingga pemajakannya tidak dicampur dengan pemajakan oleh orang tuanya. Demikian kelima dari pertanyaan mengenai true or false pada kesempatan kali ini. Semoga pembahasan ini memberikan inspirasi dan memberi manfaat, dan Anda bisa rekomen ke teman-teman Anda sesama selebgram, YouTubers, atau freelancer lainnya, atau pekerja lepas lainnya, termasuk artis, pembicara, dan sebagainya. Jadi, jika Anda menyukainya, silakan subscribe channel saya dan beri tanda like dan juga bunyikan lonceng untuk memberikan kami semangat untuk mengupload berita-berita dan ulasan yang lebih tajam lagi dan lebih bermanfaat lagi buat Anda semuanya. Terima kasih, salam sukses.